Salam alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Sancai. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang sama-sama memperingati hari lahir orang yang diurapi di dunia, pengadil terakhir yang adil, yang mulia di dunia dan akhirat. Dan Rasul sendiri Muhammad SAW mengatakan, aku saudara terdekatnya. Dan saudara-saudara pecinta Indonesia damai, baik yang dari Kristen, dari Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, dan aliran kepercayaan barangkali kalau diundang. Sayang karena ketika saya ngarang lagu ini, ketika Gus Dur sedang meninggal, sudah meninggal. Dalam proses itu, kemudian saya tidak cantumkan Konghucu, jadi nanti barangkali perlu dirubah lagu ini karena Konghucu tidak masuk di situ. Saya mohon maaf kepada teman-teman anak buahnya Bisu Cicaiing. Kalau teman saya Konghucu di Jawa Tengah namanya Gan Kokwi. Gan Kokwi itu adiknya Gan KL, pengarang cerita silat, sahabat saya. Barangkali ini sejarah Natalan saya datang begini, karena di Pati nggak pernah ada. Benar? Bagi banser-banser dan kiai-kiai muda barangkali juga kaget. Tetapi kalau dulu ada 3 orang yang karena cintanya kepada bangsa dan negara ini keluar masuk gereja, vihara, puri, dan pura untuk menyampaikan cinta. Yang ditulis di sini adalah true love. Dan kalau panjenengan buka lihat di belakang itu, di situ ada El Sadai. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim kalau dalam bahasa Arabnya. Ada Yehova. Dan semula kita juga tidak kenal Assalamualaikum, karena Assalamualaikum itu versi Arab. Versi Ibraninya adalah Shalom Alaihim. Jadi kalau sampean Assalamualaikum itu sama, Shalom Alaihim. Kalau Shalom bergeser kepada Shalom itu doa. Maka Shalom Jerusalem, doakan keselamatan bagi Jerusalem. Itu dari awal kata selota. Saya nggak ngerti ibu-ibu ini atau bapak-bapak ini kalau sholat berapa kali. Sholatnya berapa kali, Bu? 1 kali? Salah. Yang betul 7 kali. Namanya Sab'a Selota. Zaman Ibrani dulu sholatnya 3 kali. Zamannya Sayyidina Isa sholatnya 4 kali. Jadi menjadi Sab'a Selota. Kata selota itu dari bahasa Aramik. Jadi kalau bapak-bapak pendeta itu ke Israel sana melakukan devosi, sholatnya 7 kali. Kalau sampean cuma sekali kurang. Selota masuk menjadi bahasa Ibrani menjadi syalu. Bergeser menjadi bahasa Arab menjadi sholat. Sab'a selota, sholat 7 waktu. Makanya Yesus itu kalau jam 12 malam dia sholat. Kalau ibu-ibu barangkali namanya doa malam.
Subuh itu doa pagi. Duha itu doa antara duhur dan siang. Jadi sama sebenarnya. Loh kenapa kok saya mau datang ke Natalan? Loh kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika Isra wal Mi'raj itu terbang dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu asistennya Roh Kudus. Loh bener. Kemudian melihat di daerah Hebron itu ada cahaya yang memancar ke bumi, dari bumi ke atas. Lalu tanyalah Nabi Muhammad, wahai Jibril, kalau bahasanya Injil Jibrail atau Gabriel, itu cahaya apa? Dikatakan itu adalah tempat kelahirannya Isa Al-Masih Al-Mau'ud. Isa sang juru selamat yang ditunggu-tunggu kehadirannya. Jadi kalau Isa Al-Masih Al-Mau'ud itu maknanya Isa yang ditunggu-tunggu kehadirannya, yang diurapi karena menjadi juru selamat. Lalu Rasulullah turun dan sholat di tempat kelahirannya Nabi Isa. Sholat 2 rakaat, sholat sujud syukur. Kalau Rasulullah aja sholat di tempat kelahirannya Nabi Isa, kenapa saya nggak boleh datang? Maka kulit Allah awitur rahman ayyamat tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabilan wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyu minaduli wa kabirhu takbiro. Sampean bengong semua karena nggak ngerti artinya. Ini enaknya kiai kalau ceramah di depan orang yang nggak ngerti itu enak gitu. Salah juga nggak ngerti ya. Mari bersama-sama haleluya. Loh kok berani ngomong haleluya? Lah kenapa enggak? Wong halai itu mari kita. Yu memuji. Ya itu maknanya Yahweh, Yehova. Yahweh. Jadi mari kita memuji Yahweh. Jadi kalau ibu-ibu puji Tuhan, haleluya, kebalik, haleluya, puji Tuhan, gitu mestinya. Maka Allah di dalam Quran pun mengatakan kulit Allah awidur rahman. Panggillah aku Tuhanmu itu Allah, Allah, Ilah, atau Ar-Rahman yang Maha Kasih, True Love, atau Yehova. Yang Maha Kasih. Maka kalau sampean sudah menyebut Allah adalah yang Maha Kasih dan Anda semua murid-murid Tuhan yang ketika lulus menjadi anak-anak Tuhan, maka kewajiban Anda semuanya adalah mengaplikasikan nama Ar-Rahman yang Maha Kasih itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau sampean mengaku anak Tuhan kemudian menjadi murid Tuhan dan lulus menjadi anak Tuhan kok tidak memiliki sifat kasih yang menjadi hukum tertinggi atau Ar-Rahman yang dengan namanya semua firman Allah disebutkan, sebenarnya sampean belum kenal agama dan belum kenal Tuhan. Makanya banyak orang yang seolah-olah melayani agama, melayani Tuhan, sesungguhnya dia melayani nafsunya sendiri. Yang namanya taat kepada Tuhan bukan karena menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan kemudian masuk surga. Enggak, kalau enggak hati-hati menyebut nama Tuhan itu jadi berbahaya malahan. Tuhan, 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 Tuh. Tuhannya tetap sampean yang jadi hantu. Karena apa? Menakut-nakuti saudaranya. Kasih tidak ada. Maka Matius mengatakan kalau engkau mengaku tinggal di dalam terang, tetapi engkau tidak mencintai saudaramu, sesungguhnya engkau tinggal di dalam gelap sampai sekarang. Matius 7.
Dalam hadisnya mangkana yu'minu billah wa bil yaumil akhir fal yukrim jarahu, tidak dianggap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir yang tidak mencintai saudaranya. Luar biasa. Maka kasih itu bukan hanya hukum tertinggi, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik bertetangga, bersuku dan berbangsa, maka Tuhan akan hadir di tempat kita. Ini nek saya nyalon bupati menang saya loh ini. Tepuk tangan terus Pak Budi. Jadi, tetapi kenapa Gus? Kalau ini ada tanya jawab pasti sampean akan ngomong. Tetapi kenapa Gus banyak kelompok yang tidak setuju, yang macam-macam, yang begini, yang menakutkan saya dan sebagainya. Lah sampean kok cari kelompok yang tidak setuju. Jangankan sampean, yang jelas atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin gitu saja. Lewong saya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buka internet, Gus Nuril kafir, Gus Dur kafir, ini kafir. Jadi kalau sampai dikafir-kafirkan orang, wis tenang saja rak wis. Karena kafir itu adalah tembok ini. Nah, yang masih kafir itu, yang belum kafir itu bersama apa itu tuh bekas hitam-hitam itu, coba tengok ke atas tuh. Itu ada tulisan bersama melangkah tenangkan jiwa. Itu enggak kafir itu. Kalau yang kafir ini yang mulus begini ini kafir sudah. Karena kafir itu dari bahasa kafrit, sama kafir, kufar, kafur, dan kalau wong Jawa jadi kapur. Kafir itu menutup. Jadi begini, itu berarti kafir. Begini, enggak, menutup kafir itu. Jadi enggak usah bingung ibu-ibu bapak-bapak dikafir-kafirkan orang. Karena yang namanya peribadatan bukan berteriak-teriak, bareng-bareng, tetapi duduk sendiri dan menyebut namanya Allah dengan nafasnya. Maka dikatakan kulit Allah, panggillah Allah atau Ar-Rahman atau nama-nama yang baik. Bisa diundang Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Wenang, boleh dipanggil Wisnu, boleh dipanggil apa, Siwa. Nek perlu misalnya sing tukang ngecat Lombok itu nama bagus, Wahidat yang tukang ngecat Lombok, enggak apa-apa. Karena banyak bangsa ini yang tidak paham tentang agama. Akibatnya kita tercerai-berai, tidak karu-karuan. Orang lupa bahwa sebelum ada NU itu diawali dari pemikiran dulu untuk menerapkan 3 pilar. Tawazun, tawasud, tasamuh, i'tidal tumakninah. Pikiran yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Wahab Hasbullah, yang kemudian memiliki anak keturunan yang sangat terkenal, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim mempunyai anak yang menjadi nama pesantren saya, Soko Tunggal Abdurrahman Wahid itu merangkum ajaran Wali Songo. Wali Songo itu merangkum ajaran Rasulullah Muhammad SAW yang ketika mau melakukan dakwah pertama itu mengumpulkan orang Hindu, orang Majusi, Zoroaster, orang Buddha, orang Sabi'in, orang Katolik dan orang Nasrani. Maka disebut Nasrani. Dan sampean harus bangga, sebenarnya Nasrani itu Nasro, menolong. Ni aku yang menolongku. Jadi maknanya Nasrani itu yang menolongku. Maka yang pakai seragam Banser itu adalah barisan Ansor Serbaguna. Dari kata Ansor, Ansor adalah penolong. Jadi sing lebih Kristen, apa kok lebih Kristen? Lebih Nasrani itu sebenarnya Banser itu daripada sampean. Cuman karena bahasa, yang satu bahasa Arab, yang satu didatangkan dari bahasa Eropa, salang surup. Wong sama-sama bahasa Arabnya aja pada gegeran.
Saya pernah suatu saat itu ngajak umroh Jenderal Koswara, yang satu jenderal wanita polisi yang jadi Kapolda di Banten. Karena saya memimpin rombongan haji Lemhanas, termasuk ada Letnan Jenderal Mutoyib, Komandan BIN dulu. Semuanya saya ajak. Nah, ada yang membawa buah kesemek. Tahu nggak Bu kesemek? Tahu ya? Keledung. Enak nggak itu kesemek? Enak. Jadi masalah karena bahasa. Setelah masuk ke imigrasi gitu ditanya, "Mahada, ini apa?" Dijawab oleh Kapolda yang perempuan itu, namanya Bu Warsinah atau Warsiah gitu. Kapolda Banten. Dijawab, "Hada kesemek," dengan yakin banget. Nah, petugas imigrasinya langsung ngamuk-ngamuk, wah marah-marah ndak karu-karuan. Terus saya diundang, "Syarif Ta'al, pimpinan rombongan silakan datang ke sini. Ini ada masalah. Fi muskilah." "Masalah apa?" Dia tanya. "Mahada." Saya langsung ketawa. Oh, itu dalam lugat Jawa atau Sunda namanya kesemek. Lalu lugat Arabik, karena nek bahasa Arab kus kelamin muk mbokmu. Mahada kelamine mbokmu ya nesu mesti. Jadi bahasa ini berbahaya. Makanya di dalam Islam sendiri banyak madhab-madhab karena tafsir. Di dalam Kristen sendiri, saya kebetulan ketua Forkagama se-Asia. Jadi saya sering mendamaikan orang Kristen sama orang Islam sama orang Buddha di Rohingya. Nanti rencananya setelah pulang dari sini saya akan ceramah dulu Natal di Ungaran, nanti langsung ke Rohingya di Thailand. Karena apa? Yang menyebarkan agama Islam di Jawa ini berasal dari Thailand, dari Kochi, Vietnam, dan Burma. Maka wajah saya rodok kecina-cinaan. Karena Wali Songo itu sebagian besar Cina. Jadi gurune sampean, gurunya Mas Budi ini, Pak Wakil Bupati, namanya Yai Maimun Juber, itu gelarnya Azam Khan. Jadi masih keturunan dari Sunan Ampel, Sunan Giri kalau nggak salah. Maka mbah tandanya gampang, yang agak kecina-cinaan itu nek duwe alis gini alisnya dawa. Ini mesti keturunannya kalau enggak dari Burma, dari Thailand. Kalau enggak dari Vietnam. Nah, saya kebetulan dari Vietnam. Dari Maulana Iska turun ke Sunan Giri turun ke sebelah saya. Maka nama Cinanya adalah Tan Kim Han. Tapi karena saya pakai begini, nggak ada yang berani gitu loh. Karena sampean masih Cino Toro, jadi Cino ketoro. Kalau saya kan Cino Ratoro, nggak ketoro. Kayak Gus Dur itu keturunan Cina, Tan juga marganya. Bahkan yang namanya Pangeran Jinbun itu namanya adalah Tan Kim Wat. Ketika menjadi raja Islam di tanah Jawa namanya Raden Patah. Maka dilahir dari darah Jingga, diperistri oleh Brawijaya kelima. Punya sepupu dari darah Petak berasal dari Thailand, namanya darah Petak ini namanya adalah Pangeran Hun Sen atau Husen. Nama Cinanya adalah Tan Kim Seng. Sekarang makamnya di Mojokerto terkenal betul dengan nama Syekh Abdul Qadir Min Sin. Lah nek Gus Dur keturunan dari Raden Patah, tetapi yang lebih dekat kepada garwane Raden Patah itu punya adik juga namanya Tan Boliang, namanya Raden Rahmat. Namanya Sunan Bonang, Tan Bunan. Kalau sampean ke Kudus, itu ada seorang guru dari Cina yang sangat luar biasa menjadi gurunya Sunan Kudus. Putranya Sunan Ngudung namanya Husin Azam Khan, punya anak namanya Ja'far Sodik Sunan Kudus yang kedua, sebenarnya muridnya Kiai Tan Lian Sing, tapi lidah Jawa jadi jalan Kiai Telingsing gitu. Bisa dicocokkan di sana. Tan Lian Sing, C-nya Tan, makanya kadang-kadang hati-hati kalau bilang setan gitu. Oh, Gus Dur juga setan. Karena apa? Marga itu Tan.
Jadi yang memasukkan Islam ke tanah Jawa ini orang-orang Cina Selatan, maka disebut Sunan, Suhunan, guru dari selatan. Kayak saya begini durung pantes jadi kiai, maka disebut Gus. Kalau sudah tua nanti sudah kelihatan bijaksana, sudah lembut gitu kayak Pak Edi, maka disebut kiai. Kiai itu dari bahasa Cina kia dan i. Kia jalan, i lurus. Jadi jalan tol itu termasuk harusnya kiai karena jadi kenapa kita kemudian berperang-perang? Ini yang dikehendaki. Jadi pecah belah. Teman-teman Nasrani itu sudah 399 cabangnya, pecahnya. Semuanya dibikin begitu, yang Buddha pun dipecah juga. Buddha enggak ketoro gitu, dipecah. Ada yang namanya Nichiren Shosho berpusat di Jepang, dipecah biar hancur. Yang Hindu sama, ini sama. Pecahan pertama Kristen dan Katolik dulu, pecah. Sampai orang-orang Katolik dulu dibantai teman-temannya Pak Robi, itu 3,5 juta orang dibantai oleh temannya Pak Robi. Yang Kristen dari Martin Luther King. Apa ini terus akan begitu? Kalau mau bantai-bantaian silakan, jangan di Indonesia. Indonesia ini oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mengambil rujukan dari Rasulullah Muhammad SAW, dikumpulkan semua makhluk yang beragama apapun dan dibikin fakta pertahanan yang namanya Piagam Madinah. Yang barang siapa ada orang Yahudi diserang dari luar, orang Islam siap membela. Yang ada orang Nasrani diserang, dibela. Yang beragama Zoroaster dibela. Itu konsepsi Piagam Madinah. Dibawa oleh Wali Sembilan, dicetuskan oleh NU, dan kemudian tahun 35 sebelum kemerdekaan, konsepsi NU adalah mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan negara Islam. Bukan negara Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka ketika muncul BPUPKI dan perumusan Pancasila, Kiai Wahid Hasyim diutus supaya Indonesia ini tidak jadi negara teokrasi, juga tidak negara sekular. Bukan negara teokrasi, bukan negara sekuler. Maka di dalam sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi banser-bansernya cek ero ini ben paham. Makanya sampai kemudian Mr. Marames dari negara bagian timur Indonesia protes. Kalau Piagam Jakarta atau 7 kata di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dicantumkan, kami terpaksa berpisah diri dengan Anda semua, akan mendirikan negara sendiri. Maka oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dinasihatkan BPUPKI itu hilangkan. Maka 7 kata dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dihilangkan. Jadi Piagam Jakarta hilang. Artinya Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi bukan, tapi sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu, mumpung ada pejabat juga, sekarang ini Indonesia menjadi bukan negara sekular, bukan negara agama, tetapi menjadi negara yang bukan-bukan malahan. Pancasilanya sudah dikhianati, sehingga pencoblosan one man one vote, harusnya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memilih seorang Paus Paulus saja tidak sembarang kardinal boleh memiliki suara. Di sini di Indonesia semua bisa nyoblos, mudeng rak mudeng nyoblos, sehingga kebenaran divonis dengan jumlah yang banyak. Maka ini harus ada doa khusus oleh Pendeta Robi supaya kita kembali lagi zaman Pak Harto lah.
Jadi bupati itu dipilih oleh gubernur, ya DPR lah, DPR. Jadi nek korupsi ki ya sidik-sidik, paling sing korupsi sing anggota DPR. Ini kan enggak, rakyat melu korupsi kabeh. Jadi kenapa Indonesia ini kacau semua? Karena korupsi semua, rakyat melu korupsi. Loh bagaimana kok bisa, Gus? Ketika seorang calon pemimpin menjadi calon pemimpin, bayari rakyat. Ada operasi duha, operasi subuh, ada operasi duhur, ngasih amplop. Padahal ada hadis roksi wal murtasi finar. Jadi sing nyuap karo sing disuap neraka. Indonesia kita harus sadari kembali kepada 3 pilar NU itu. Tawazun ini, ibu-ibu dan bapak-bapak juga para pemimpin agama yang hadir ini. Kenapa tidak memilih negara Islam? Kenapa mengambil NU itu sikap tawazun? Tawazun itu dari kata mizan, timbangan, jadi adil betul. Kenapa? Karena ternyata pandangan visioner Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari baru sekarang terbukti. Kalau saja dulu menjadi negara Islam, Indonesia sudah habis kemarin-kemarin. Wong tentaranya, angkatan lautnya aja diserempet sama kapalnya Singapura aja nggak berani. Kenapa? Karena kapal perangnya ada 5, yang bisa jalan cuma 3, senjatanya 18, sing somuni 5 tok. Bener ini, saya sering diundang di Mabes TNI untuk bicara. Saya tahu persis. Kalau tidak ada ibu-ibu yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang menyebar di seluruh Indonesia ini, Indonesia sudah dianeksasi oleh Amerika. Kurang hebatnya apa Irak? Dia adalah satelitnya Amerika di Jazirah Arab yang memiliki senjata nuklir. Kurang hebatnya apa Muammar Gaddafi? Kaya raya, semua rakyatnya hebat. Dikasih modal, dikasih kesempatan untuk hidup merdeka yang luar biasa. Kurang hebatnya apa Kuwait? Kurang hebatnya apa Mesir yang memiliki sejarah paling panjang di dunia? Kalahnya sama orang Jawa sama orang Cina tok Mesir itu. Karena di sana muncul anggapan bahwa Bhinneka Tunggal Ika atau pluralisme itu tidak perlu, maka menjadi negara-negara Islam. Dan begitu kepentingan kapitalis datang, habis. Coba kalau mau di Indonesia meh bedil, dek, wah ono Kohjun di sana, nggak jadi. Mau bedil, dek, wah ada Petrus di sana. Petrus padahal sebelum ayam berkokok sudah 3 kali menyalahi janjinya. Tapi tetap aja diakui, wah Petrus berarti bukan Islam toh. Wong Petrus kok. Mau bedil ada Pak Edi, wah ada Pak Edi. Itu yang pada abad ke-8 perintis ajaran Buddha itu bernama Yasu. Karena memiliki 6 kesamaan dengan Yesus, maka disebut Yasu. Kalau Yesus sama-sama berdoa di pohon di Taman Getsemani, Buddha Siddhartha Gautama berdoa di bawah pohon Budi. Bahkan di dalam Quran disebutkan watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Yang namanya tin, buah tin, itu bahasa Indianya adalah tip. Tip itu bahasanya Kapilawastu adalah body. Jadi Buddha pun dimasukkan dalam nas Quran sebagai nabi besar. Kalau di sini sedikit, tapi di belahan sana Buddha banyak banget. Ini dengan pagar betis minoritas ini tetap aman di Indonesia. Makanya keblinger kalau pemerintahnya tidak memberikan izin ada kiai ikut Natalan di gereja ini, dilarang, goblok namanya. Karena justru yang nampaknya minoritas ini adalah menjadi penyelamat yang mayoritas. Karena apa? Menjadi pagar betis. Ini pandangan visionernya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka kemudian membentuk yang namanya anak-anak muda bernama Banser ini untuk mengamankan.
Cuman ya itu, kalau pas berdoa bapak-bapak tolonglah doakan juga banser-banser saya. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Di dalam doa ibuku ada namaku disebut. Banser saya Jogo Natalan dibom sampean ndonga dhewe, banserku ora ana sing ndongake mati. Maka sudahlah yang sudah-sudah, kita perlu menanamkan damai. Ar-Rahman itu menjadi kasih. Ar-Rahman itu ditiupkan roh Allah di dalam diri kita yang bersifat Ar-Rahman. Maka ketika engkau ingin menyatu dengan Bapakku, kata Isa, aku adalah jalan, kebenaran, hidup. Yang barang siapa menuju kepada Bapakku melalui aku. Maka kalau aku itu adalah Ar-Rahman, kasih, maka ketika engkau datang kepada orang-orang yang miskin, yang kelaparan, dan engkau membawa sepincuk nasi, ketika engkau mendatangi orang yang kedinginan karena banjir, bencana dengan selimut, ketika engkau menziarahi orang-orang di penjara atau yang sedang sakit, maka sesungguhnya engkau menziarahi aku, memberi makan aku, dan memberi minum aku. Kalau Anda sudah melakukan itu, maka Allah Bapa sendiri yang akan membedakan mana kambing, mana domba. Karena Anda adalah domba yang akan diselamatkan oleh Allah Bapa di sisinya. Matius 25, 26, 27. Jadi saya hafal banyak Injil, tapi Pak Robi nggak usah khawatir, saya tidak akan daftar jadi pendeta. Gus Dur meneruskan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dia sapa karena namanya adalah Ad-Dakhil, penyebar rahmat, penyebar kasih. Seandainya tidak ada Gus Dur dan Allah tidak melahirkan orang yang seperti Gus Dur, maka sampean tidak bisa melaksanakan Imlek. Tidak ada liang-liong. Sampean dipaksa bernama Jawa, bernama Indonesia, bernama ini, rasanya nggak enak. Jadi sampean kayak setengah manusia aja. Ini. Jadi orang yang faham agama pasti kenal Tuhannya. Orang yang kenal Tuhannya pasti memiliki peribadatan. Karena tidak ada peribadatan tanpa ketaatan. Tidak ada ketaatan, tidak ada ketakwaan. Nah, sampean menyapa bangsa dengan taman hati, menolong sesamanya tanpa melihat agama, ras, suku, kepercayaannya, maka sampean berarti memperkuat jabatan di pundaknya sebagai talang-talang Tuhan dan tangan Tuhan sendiri mengurapi bangsa Indonesia. Ini dalam konteks bahasa Arabnya adalah wahdatul wujud, manunggaling kawula marang Gusti. Caranya bagaimana mengaplikasikan sifat ketuhanan yang bernama Ar-Rahman atau yang Maha Kasih itu. Bukan hanya ditulis, true love, kasih yang sejati. Bagaimana kasih yang sejati? Wong sampean aja nggak pernah datang ke tempat saya. Ayo. Apa bukan dengan tidak resiko ini saya? Saya kemarin masih di Jakarta, terbang ke Surabaya. Mau ceramah di sini harus izin Sunan Ampel dulu, jam 1.30 malam saya ziarah ke Sunan Ampel. Karena apa? Saya mau menceramai orang-orang Kristen yang keturunannya Tan Boliang. Sekarang menjadi pendeta Robi, itu kan Cinotoro. Coba bayangkan, kalau yang ngomong bukan saya, marah nggak Pak Robi? Kenapa saya ngomong sampai malah ketawa? Karena ada Tuhan di sini. Jam 3 saya sudah jalan ke Jombang.
Masya Allah, sekarang saya lihat itu malaikatnya pada duduk, nganggur semua. Karena ada kepercayaan Islam itu kalau begitu meninggal 7 langkah, Gus Dur ditanyain, sampai sekarang malaikatnya belum tanya ke Gus Dur. Karena apa? Pagi jam 2 ada yang nunggoni, jam 3 ada yang nunggoni, jam 12 ada yang nunggoni. Sudah 4 tahun malaikatnya duduk aja tak tanya, Kat gimana Kat kabarnya? Wah males saya Gus, kalau sampean bisa minum jamu pegelinu, lah malaikat kan nggak minum gitu. Karena apa? Karena dia tidak membedakan engkau beragama apa, bersuku bangsa apa. Karena apa? Perilaku Gus Dur Qur'ani. Dia berpegang pada ya ayuhan nas. Tadi Pak Tri, Pendeta Tri tadi dinasihati oleh Habib Ahmad. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arrafu. Wahai manusia, aku jadikan kalian dari laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan harus melakukan ta'aruf, saling kenal, saling silaturahmi. Kalau silaturahmi itu yang betul itu adalah antara suami dan istri, itu silaturahmi dari bahasa rahim. Rahim itu punya bibir, apemnya itu bibirnya, maka silaturahmi itu sebenarnya di kamar ya, jadi salah kaprah semua juga ini. Silatul kantong dulu aja lah. Ayatnya begitu. Dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling ketemu. Lah wong sak pati, wakil bupatinya sama, kapolresnya sama, dandemnya sama, camatnya sama. Kok mau beribadah saja jangan ada umatku yang datang, wis rasa teko ora apa-apa gitu loh. Karena apa? Antara Kristen, Hindu, Buddha itu dipimpin oleh nabi-nabi. Islam dipimpin oleh nabi-nabi. Orang Yahudi dipimpin oleh nabi-nabi. Gusti Allah ini mencela-mencela enggak? Bener jawabannya kok ora patek jelas gini. Gusti Allah ini mencela-mencela enggak? Lah iya, kalimatnya sama. Dulu itu sudah ada, la ilaha illallah itu ada. Jangan ada Allah di hadapanku. Kemudian karena ramudeng-mudeng ganti Nabi sampai 319.000 Nabi, sampai kepada Musa. Musa disuruh naik ke gunung Tursina. Di situ dididik kursus kilat oleh Allah selama 40 hari. Medon-medon bawa lot yang bertuliskan The Ten Commandments. Satu ayat yang pertama adalah jangan ada Allah di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu nek bahasa Indonesia. Bahasa Arab la ilaha illallah. Lu sampai ini Kristen kok mau la ilaha illallah? Ini karena orang-orang rumangsane iki bahasa kuwi yo duwe agama gitu loh. Padahal nek sampean ndeloki caranya ceramah orang-orang pendeta-pendeta Syria bahasa Arab. Enggak ada puji Tuhan gitu, enggak ada. Alhamdulillah gitu. Lu ngertinya bahasa Arab. Di Arab itu anak kecil-kecil umur 3 tahun itu lo bisa bahasa Arab. Lu bener itu. Ini ceramahnya masih panjang apa sudah habis? Lu teruslah awakmu to, Nduk. Iki sing duwe acara iki sapa iki? Jadi 10 perintah Allah atau The Ten Commandments kepada Musa dibukukan dalam lot itu adalah la ilaha illallah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kemudian baru hormati orang tuamu. Kemudian baru jangan berzina. Lah sampean disuruh jangan berzina karena setiap organ mata itu, organ tubuh itu melakukan zinanya sendiri-sendiri. Sampean sering zina mata, malah milih presidennya Pak SBY goro-goro ganteng, zina itu. Ya jadinya begini. Jangan mencuri, jangan membunuh, benar? Dan jangan lupakan hari Sabat, peringatan Natal hari Senin.
Loh iya apa enggak? Hari Sabat itu hari apa sih? Hari Sabtu, sampai ibadahnya hari Minggu. Natalan hari Senin. Saya pernah diprotes itu ketika saya ceramah di gereja Katolik Santo Ignatius Loyola di Menteng. Loh Gus Nuril kenapa? Ibadahnya kok hari Jumat? Lah sampean ini loh yang dapat perintah Allah. Yang namanya perjanjian lama ya, beribadahnya harus hari Sabtu malah hari Minggu kok. Sampean ngelok ke saya. Lah kan habis Yahudi, Nasrani, baru Islam. Ah, sampai saya manut sampai, jadi sampai ibadah hari Minggu kok salah, saya ikut salah. Nek bener ikut bener, saya bilang gitu. Coba kalau semua pemuka agama, semua pemimpin bangsa, semua pemimpin umat, semua penguasa di negeri ini memiliki sifat Daud. Tidak cuman menampilkan wajah di sini, potret di mana-mana. Maka milikilah jiwa Daud. Daud itu semula tidak dipercaya oleh Talut. Seorang pemimpin Israel yang demikian gagah perkasa. Dan mengalahkan Jalut. Talut ini mengalahkan Jalut. Ketika mau menghadapi Jalut, ngeri karena gedenya kayak gitu, padahal Talut itu gede banget. Lalu muncullah anak muda sangune ketepel namanya Daud yang terkenal dengan David. Daud inilah yang melahirkan Soleman atau Raja Soleman. Daud bisa mengalahkan Jalut. Goliat itu Jalut bahasa Arabnya. Tetapi karena David ini cilik tapi watos badannya kayak Pak Edi gitu, kayak Pak Budi gitu. Jadi nggak begitu gede tapi watos. Senengane kawin, weh. Bojone sudah 999 melihat panglimanya punya istri cantik, dicintai juga. Panglimanya disuruh perang, bojone dipek gitu loh. Maka ada hukuman di situ. Tetapi dia kemudian mengaku bahwa dirinya tidak sempurna karena dia kembali lagi dinasihati oleh sahabatnya Yosua. Maka dia kembali lagi kepada Allah. Sampean ada enggak keberanian untuk kembali kepada Allah? Kalau Yesus itu serbannya adalah derita, jubahnya adalah sengsara. Ini kan saya sama Yesus kan hampir sama. Cuman bedanya Yesus itu serbannya pakai duri, kalau saya pakai ini. Sebab kalau pakai duri saya nggak gemblengan kayak Yesus. Gondrong juga, loh kok sampean pengikut Yesus ra ono sing gondrong rontos kabeh. Padahal Yesus itu disuruh cukur oleh Allah malah milih potret, makanya tidak ada nabi di dunia ini yang ada potretnya kecuali Yesus. Karena disuruh cukur sama Allah malah potret, duitnya buat potret. Daud memberikan contoh dan mengaku salah. Ini yang tidak dimiliki oleh bangsa seluruh dunia. Tetapi mari kita daftarkan diri kita sebagai pengikut Daud, pengikut David. Bisa enggak diiringi lagunya? Ini Mazmur. Sekali-sekali Kiai nyanyi Mazmur. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya aku layak di hadapanmu Tuhan. Gitu ya, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki,
segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Ini bahasa Arabnya. Amin tadakuriji ronin bede salami majas tadam anjaro min muklatil dome. Udah segini aja. Kalau tak teruskan sampai terpesona malahan. Ada nggak keberanian jiwaku terbuka untukmu Tuhan, kemudian mengadakan malam-malam ketika jam 12 malam seorang pemimpin ambil air wudhu, tidak ngeloni hostes. Doa di situ, ya Allah, hari ini aku melakukan ini. Yang begini ini saya salah. Yang begini ini kalau betul ya Allah, jadikanlah pembenaran semuanya. Supaya bangsa ini tercipta damai dan sejahtera. Damai sejahtera. Ada enggak yang begitu? Sudah jarang pemimpin ini. Itu. Maka di Natal ini saya minta bapak-bapak berdiri, kita nyanyikan Malam Kudus. Nanti ada versi Islam. Ada yang bisa memimpin? Pak Robi, silakan Pak Robi. Sini Pak Robi, naik Pak Robi. Jadi jangan saya yang ceramah saja Pak Robi, biar sampean yang menyanyikan lagu Malam Kudusnya, nanti versi Islamnya saya. Monggo. Cincin saya ini kalau lampunya dimatiin akan nyala. Nanti akan saya lelang dan saya sumbangkan kepada Pak Robi. Ini kembar, cuma 2 tok, satu dipakai saya, satu dipakai Pak Edi. Pak Edi juga pakai yang sama. Jadi kalau ini gelap, nyala. Kalau terang, nggak begitu nyala. Monggo, dimulai. Sekali lagi. Malam kudus, sunyi senyap, bentang pun
Salamullah ala Tuha Rasulillah. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Saudaraku, selamat Natal, dan kami juga mengadakan Natalan ala Nabi, disebut Maulid Nabi. Tolong doakan bangsa ini juga. Tolong doakan bupatinya, sak dandinnya, sak wakil bupatinya, sak kasdimnya, sak kapolresnya, sak camatnya, semuanya. Bahwa seorang Kristen yang baik ketika memasuki kota, maka dia mendoakan kotanya agar menjadi damai sejahtera. Seorang Kristen yang baik ketika di dalam hatinya ada kebaikan, memandang sebuah perbuatan itu kebaikan dan tidak melaksanakan kebaikan itu, dia berdosa. Maka ini baik apa tidak? Laksanakan dengan baik. Dan saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Al-afu minkum, maafkan saudara-saudara kami yang barangkali salah persepsi. Saudara kami yang dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu yang hadir di malam ini, saya yakin Tuhan datang ke bumi. Dan mudah-mudahan bangsa ini tetap jaya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.